Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 15 Februari 2024, yaitu hari trading ke-30 untuk tahun ini. IHSG kita luar biasa ya. Asia juga sebenarnya rebound ya, bergeraknya mayoritas di indeks Asia naik. Tapi Indonesia luar biasa. Kemarin sebelum hari trading itu jatuhnya dalam, saya nampung banyak. Lalu kenapa price-nya turun dalam, tapi volumenya nggak dalam-dalam amat. Mereka menunggu pemilu. Kalau saya sih yakin-yakin aja lah pemilu gimana sih, cuman gitu-gitu aja, ya kan? Lalu ya itu, IHSG-nya naiknya kencang. Alhamdulillah portofolio saya luar biasa ya. Padahal dari kemarin-kemarin saya buy on weakness. Kalau kita lihat memang banyak beritanya sentimennya negatif sebenarnya di dunia karena adanya resesi kecil ya. Jepang katanya udah masuk resesi apapun itu. Nanti kita akan bahas dengan price discount everything volume validate. Baik Bapak Ibu, ada 8 alert. Sebenarnya ini banyak saham yang bagus ya, tapi kita lihat nanti ya. Mungkin ini saya akan analisa singkat. Saya belum tahu mana yang akan saya detailkan, tapi mungkin kita bahas singkat saja semua ada 8 biar waktunya tidak berlama-lama. Karena saya akan bahas fokus untuk cari duit juga. Saya akan fokus untuk saham yang saya akan buat trading plan-nya. Ini dia trading snapshot-nya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa IHSG naik 1,3 ya, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, nanti kita lihat bagaimana asingnya. Tapi dia memang sangat volatile sekali. Ya, di sini ada lompatnya sangat tinggi, lalu dia turun. Banyak saham-saham gap yang tidak terus saya suka. Di penutupan ada sedikit bantingan. Oke ya, dia total value-nya sangat besar ya, di atas 10 triliun. Biasanya saya itu acuannya 10 triliun, ini dia 16 triliun. Besar lah, biasa 9, 11, itu udah besar, ini 16 besar. Dan besarnya lihat, asingnya 2,32 triliun. Ini tidak kaleng-kaleng kalau begini ya, Bapak Ibu, dia beneran. Kalau kita lihat masuknya asingnya juga yang bonafit ya ke Bank Mandiri, BBCA, BBRI, BBNI. Jadi memang kalau kita pegang perbankan, Bapak Ibu, lumayan lah. Saya yang syariahnya saja Bank Syariah Indonesia aja lumayan juga udah profitnya ya. Telkom. Ini adalah proxy untuk IHSG. Jadi kalau punya bank-bank ini mau pegang salah satu saja lah cukup. Kalau saya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, yang exitnya ASI ya, ASI ini tidak terlalu besar, 2246 cukup besar sebenarnya 200 miliar. Jadi di sini ada MDK tidak terlalu signifikannya Bapak Ibu. Kalau untuk penopangnya basic material, financial dan non cyclical. Sementara asingnya 45%, lokalnya 34%. Untuk hari ini saja asingnya net buy 2,7 di all market luar biasa. Di hari trading ke-30 kita ada capital inflow 18 triliun. Ini mengerikan sekali ya sebenarnya market kita. Jadi kalau masuk inflow seperti ini harusnya kita ya seperti tadi saya sampaikan kita membentuk all time high baru di tahun ini. Oke, ini ada alertnya Bapak Ibu. Ada 8. Mungkin saham-saham bagusnya lebih banyak lagi. Nanti kita bisa pakai screening yang lainnya. Tapi nanti saya akan cepat saya Bapak Ibu. Jadi kalau memang marketnya alertnya banyak, bingung juga saya mau bahas apa. Jadi biasanya saya akan singkat saja. Silahkan Bapak Ibu analisa sendiri. Bapak Ibu kalau nonton aftermarket close sebelumnya maka sudah tahu lah itu bagaimana cara melakukan analisa. Nanti Bapak Ibu alert ini kan terkirim sekuensial ya. Nggak tahu nanti ini pas di atas jam 2 ini apakah ada yang dibanting. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video di delcon_bot. Telegram channelnya juga ada, sosial medianya juga ada. Bapak Ibu, kalau bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Agar kalau ada update juga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi kalau klik loncengnya. Oke, disclaimer-nya ada di sini Bapak ya. Disclaimer on, saya tidak akan baca detail, silahkan dibaca sendiri. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot-nya seperti biasa. Apa yang kita lakukan di aftermarket close, biar cepat langsung kita bahas. Aftermarket close ini adalah kita cek dulu ya alertnya.
Ketik saja Bapak Ibu, akses robotnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu ketik alert untuk mengetahui apa saja sih alertnya yang keluar hari ini dan termasuk 7 hari yang lalu. Nah, ini ada tanggal 15 ya, ada ADI, Merdeka Baterai, ADMR, MNCN, ESA, INTP, SMGR, Bevin. Dan kita kan tidak mungkin beli semuanya ya Bapak Ibu, kalaupun kapital kita banyak ya, sangat-sangat banyak, tentu kita harus atur money manajemennya. Apalagi kalau kita kemarin-kemarin, kayak saya kemarin ada kena stop loss, berarti ada kesempatan kemarin pas buy on weakness, sebelum pemilu saya buy on weakness untuk recovering saham ganti sahamnya switching. Oke, dari sini kita nanti kita akan bahas singkat saja Bapak Ibu, karena waktunya nggak cukup ini kalau kita bahas lengkap. Nah, selain dari alert robot dari Big Data Analysis ini, ya kita juga perlu mengecek screening sahamnya yang menggunakan data end of day. Bapak Ibu ketik saja perintahnya rekom. Oke, kita lihat ya, rekom di sini selain dari alert robot tadi, tanggal 15 sudah benar, dia end of day. ADMR ini malah sinyalnya sign of weakness. Mungkin ada bandingan, kita nggak tahu. ADI, bullish sign. IMRT ini ada alert atau enggak ya? Tadi ada alert nggak ya? BBRI, sign of weakness. BBNI, ini sign of weakness semua. ESA ada alert, bullish sign. GGRM, wah ini gudang garam ini. Tumben nih bullish sign ya. Inco, weakness. Merdeka Baterai ada alert tapi sign of weakness dia. MYOR, dia mungkin ada lompat kodok kali. Biasanya kalau ada lompat kodok itu terus dia turun itu sign of weakness. PTPP ada alert kemarin, sekarang bullish sign. SIDO nih Bapak Ibu ya, SMGR ada alert. Oke. Unilever turun dalam, kemarin ada pembalikan mungkin karena dia katakan strength returning. ADI ada alert. BBTN nih, BBTN ini salah satu yang bergerak dalam senyap ya Bapak Ibu. Dia bisa ditunggu aja alert. Alertnya ada kok nggak salah. Citra Sell, Jasa Marga Sell, SMGR Buy. Ada alertnya. MRT ini Bapak Ibu cek ini ya bagi yang price action nih yang ada tulisan potensial reversal ini bagus nih. Dia kadang-kadang membentuk sinyal yang bagus. Pawon Hammer, ini SMGR ini ada alert ya. Saratoga hati-hati bearish engulfing. Wimner Doji. Rocket Jet, Adaro, ada di situ bagus. Adi, Pawon, Sido, SMRA, Sido ini kemarin tadi ada juga. Lalu PWS banyak ya. Adaro ada lagi Adaro, AMRT. Nah, Bapak Ibu bisa cek sendirilah. Nanti kalau saya baca yang satu-satu capek Bapak Ibu dengarnya. Ya, silakan ketik saja rekom. Kita cek juga saham ledakan volume. SCR Vibum. Kalau banyak, banyak sekali ya. Ada HMSP juga nih yang sudah keluar di Kompas 100. Nanti kalau ada waktu kita akan bikin saham-sahamnya ya. Kayak Adaro, dia tidak ada alert tapi ada ledakan volume. Insya Allah nanti kita akan bikin. Makanya saya harus cepat nih. Oke, kita lihat SCR Extreme. Ini apakah mereka masuk ke dalam Extreme? Kalau Extreme hati-hati. Waduh, banyaknya ya, 33 Bapak Ibu. Ini bisa cek sendiri. Yang Fear buka sudah Fear. BJTM Grid, Bank Mandiri Grid, hati-hati. Ini HTM kemarin ledakan volume, sekarang masuk Grid. Pani juga ada ledakan volume. PTPP Extreme Grid. Ini bisa mereka kalau di zona demand, di zona supply mereka akan masuk ke supply zone, maka akan supply-nya terpancing untuk masuk ya. Sellernya terpancing untuk masuk. Oke, itu nanti Bapak Ibu ketik saja ya help. Di sini ada jenis-jenis screeningnya untuk melihat mana sih saham-saham yang oke. Ini help. Internetnya lagi lama nih. Ya Bapak Ibu kalau ketik help ya di sini ada perintah-perintahnya. Ini screeningnya Bapak Ibu mencari saham yang under value, ledakan volume, saham yang di star rotation-nya ada di Fear Grid atau yang ekstrim untuk speedometer, bisa lakukan sendiri. Oke, kita akan bahas composite Bapak Ibu. Saya review dulu kemarin, topiknya kemarin itu adalah apakah marketnya merah dalam itu karena takut terhadap pemilu. Di dalam pembahasan kemarin juga Bapak Ibu bisa cek, saya sudah sampaikan bahwa price-nya memang turun dalam, tapi volumenya tidak valid, maka jangan khawatir. Ya, jadi begitu kalau dalam mazhab volume price analysis,
price, discount everything, volume validate. Nah, kita sekarang bahas composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite ya. Speedo Composite. Karena composite ini adalah acuan ya. Jadi fund manager asing atau fund manager lokal juga kalau mau masuk mereka atau mau jualan reksadana ke kita, mereka akan bilang, oh kami punya portofolio bisa mengalahkan composite atau composite-nya bagus. Ini Bapak Ibu bisa lihat speedometer untuk tanggal 15, sekarang dia kemarin netral, sekarang sudah balik lagi ke grid. Oke, dia sekarang sudah berada di grid, mudah-mudahan dia tidak buru-buru menjadi ekstrim. Jadi naiknya pelan-pelan, pelan-pelan dia membentuk all time high. Jadi seperti itu, view saya masih sama. Jadi yang saya tunggu adalah all time high, new higher high. Nanti saya jelaskan. Oke, kita lihat VPA weekly composite. Jadi kalau Bapak Ibu nonton kemarin, maka saya jelaskan di situ. Composite-nya turun, tapi volumenya tidak mengkhawatirkan. Oke. Ini adalah weekly ya untuk volume price. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, sinyalnya ada, day move indicate strength, tapi volumenya low. Kenapa? Sekarang hari Kamis dan kemarin libur karena hari pemilu, jadi dia low. Tapi tidak apa-apa, kita lihat untuk hari ini volumenya sangat kuat. Sangat kuat. Di sinyal VSI volume spread-nya adalah climate fall up, berarti demand-nya tinggi. Oke, tadi pagi sempat naik kencang ya. Sempat naik kencang. Bukan tadi pagi ya. Ini weekly ya. Dia sempat turun ini ya Bapak Ibu. Sempat naik turun, sekarang candle-nya seperti ini. Spread-nya di atas rata-rata. Close-nya di atasnya masih 30 bagian 30% ke atas ya. Oke, yang kita tunggu seperti saya sampaikan bahwa ini adalah kalau kita bikin chartnya adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Nanti yang kita tunggu adalah higher high. Itu adalah all time high. Jadi dia harus close di atas 7403. Close ya Bapak Ibu, baru jalan ini ya, baru jalan plan-nya. Jadi kemarin-kemarin sejak dia turun ke bawah, saya ini buy on weakness atau mencari saham-saham yang di fase akumulasi. Tidak semuanya beruntung. Jadi mungkin dari 6 ada satu yang kena stop loss seperti itu ya. Jadi 5 masih tetap profit besar, satu loss kecil. Jadi dari pengalaman saya juga kalau ada yang bilang bahwa dia trading profit terus, itu agak-agak impossible juga. Jadi ya kita harus buat trading plan, kadang-kadang dia turun kebablasan turun ke dalam gitu. Oke. Jadi kalaupun dia naik, saya masih punya cash ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalaupun dia naik, biarlah saya punya cash. Tapi saya sudah buy on weakness dari kemarin-kemarin ya. Jadi saya masih punya trading plan bahwa dia sampai mid downtrend ini saya masih punya order buy yang belum termakan. Biarin saja. Kalau doa saya sih sebenarnya pengennya turun dalam supaya order saya dapat semua. Tapi kalau dia juga sudah sekarang mau naik, nggak apa-apa juga. Profitnya saya juga lumayan-lumayan gitu. Lanjut kita lihat VBP Weekly Composite. Ini kalau bahas composite biasanya saya selesaikan dulu weekly-nya. Bahkan kadang-kadang saya buka monthly-nya. Oke. Ini dia Bapak Ibu sudah mantul ya. Di sini dia cucuk bawah, dia mantul di zona demand. Sekarang ini menjadi demand. Kemarin masih supply and demand. Sekarang dia adalah demand zone. Ini adalah strong demand. Ya, jadi saya tuh sebenarnya kalau beberapa saham dia turun ke bawah, ada yang kena stop loss, maka saya akan buyback agresif lagi di sini. Sisanya konservatif ya. Jadi sini saya mulai di bawah ini saya agresif, nanti kena stop loss, saya sisanya akan buy. Tapi kemarin ada yang kena stop loss, dia naik lagi, tapi nggak apa-apa, cuman satu yang kena stop loss. Jadi cash-nya masih punya. Oke, kita lihat dengan VPA Composite. Jadi plan-nya tetap Bapak Ibu ya. Saya kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close yang saya lakukan, datanya saya tetap lakukan bahwa yang saya tunggu adalah menunggu all time high. Ini candlenya merah ternyata. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang saya tunggu ada nih low, ini adalah high. Nah ini sebenarnya menunggu, saya masih berharap dia turun ke sini karena masih ada order, tapi dia mantul
di sini ya nggak apa-apa lah. Jadi sekarang menjadi high low. Nah, yang saya tunggu adalah higher high. Ini tidak ada gap ya, dia nutup gapnya supaya nggak ada hutang. Mudah-mudahan besok naik kencang. Jadi kemarin turun di sini, ya ini saya ceritakan dia spreadnya besar sekali nih, yang sebelum pemilu. Tetapi volumenya rendah. Sekarang dia volumenya tinggi, candlenya merah, nggak apa-apa ya, volumenya di atas rata-rata. Tapi dia up close, dia istilah kalau di dalam volume price analysis dia up close. Close lebih tinggi dari close kemarin. Sudah ada tutorialnya kalau nggak salah ya. Lalu itu dia untuk composite Bapak Ibu, view-nya tetap kalau ada kesempatan saya buy on weakness, saya akan buy on weakness karena tahun ini kalau pemilu selesai, saya berharap ISG akan membentuk new all time high. Jadi kalau ada kesempatan turun justru orang panik, saya beli gitu. Oke, kita lanjut dengan pembahasan sahamnya. Karena ini ada 8, saya akan bahas singkat semua. Kita mulai dengan PVM. Ini adalah Portfolio Volatility Map PVM. Kita akan mencek saham-saham ini ya. Mulai dari ADI, spasi, MB, MA, spasi, Merdeka Baterai kan? ADMR, spasi, MNCN, spasi, ESA, spasi, INTP, spasi, SMGR, spasi, Bevin. Mudah-mudahan nggak ada yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana sih volatilitas saham-saham yang alert untuk hari ini. Bapak Ibu bisa tambahin, dia bisa sampai 10. Sampai 10 ya. Baik, ini dia Bapak Ibu portfolio volatility map. Jadi kita di sini sumbu Y-nya punya daily average return ya. Jadi kita bandingkan benchmark-nya adalah composite. Jadi composite ini dalam 12 bulan dia return-nya untuk daily-nya sudah positif sebenarnya. Oke, di sini hanya ada 2 saham yang dalam 1 tahun itu daily average return-nya berada di zona positif, yaitu SMGR dan ADMF. Sisa lainnya ini dalam 12 bulan turun semua. Mungkin bottoming ya Bapak Ibu atau nggak kemana-mana. Oke, kita lihat ESA ini paling volatile dalam 12 bulan dan dia return-nya minus ya, daily average return-nya. Lalu ada ADI, MBMA, Merdeka Baterai, lalu paling dalam bottoming-nya adalah MNCN. Oke, jadi yang potensi naik ya mungkin MNCN karena turunnya sudah dalam potensial potensial profitnya. Kalau kita lihat penurunan mungkin dia bottoming. Kalau Bapak Ibu mau nge-swing yang paling volatile adalah ESA. ESA paling volatile untuk ini ya. Jadi kalau mau mainnya santai ya SMGR lah. Dalam tiap hari dalam 12 tahun istilahnya dia profitnya 0, berapa ini 0,0 sekian. Tapi setiap dalam 12 bulan, kali aja dalam 12 bulan. Ini daily ya. Berapa hari day trade kemarin. Oke. Kita lanjut dengan PCM. Tentunya seperti saya sampaikan tadi, maupun di dalam workshop trading as business, kita tidak bisa membeli semua saham yang alert. Kita harus atur korelasi mereka di dalam portfolio kita. Ini maka kita cek di dalam portfolio correlation map. Supaya kita tahu dalam 12 bulan ini saham-saham ini bagaimana sih korelasinya. Kalau dia korelasi tinggi sebaiknya jangan punya jangan punya dengan porsi yang banyak di portofolio Bapak dan Ibu. Mari kita cek. Baik, kita cek dari ADI. Kalau ADI Bapak dan Ibu sepertinya pegang ADMR dan Bevin aman, yang lainnya tidak. Kalau ADMR pegang SMNGR oke, jangan pegang MNCN karena korelasinya tinggi dan dia terbalik ya. MBMA boleh 0,3, ini boleh. Bevin jangan ya, ADMR. Kalau Bevin, SMGR boleh, jangan MNCN, pokoknya ini boleh ya, sampai ESA. ESA ini jangan sama Merdeka Baterai. NTP juga jangan. Jadi Bapak Ibu atur saja lah sahamnya. Kalau sudah terlanjur punya ADMR, oke, mau masuk MNCN jangan. Masuk SMGR, oke, kayak gitu. Misalnya Merdeka Baterai, mana Merdeka? Ya, Merdeka ini boleh kalau mau masuk MDR boleh masuk Bevin boleh, tapi jangan masuk ESA atau UNTR gitulah. Inilah kira-kira korelasi. Jangan pilih korelasi yang tinggi karena portofolio nanti nggak bahaya ya. Kalau kondisi ekstrim dia sekali merah semua bisa. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya satu-satu. Tapi singkat ini Bapak Ibu ya. Kita mulai dari ADI.
kita cek. Kemarin udah ada PTPP ya, jadi sebelum pemilu itu PTPP sudah ada alert, ADI-nya sudah muncul di Rekom kalau nggak salah. Kalau nggak salah, tinggal cek. Sekarang kita cek alert ADI. PTPP kemarin fresh. Sayangnya Wika dan Waskita suspend ya. Oke, ADI ini sebulan lalu ada alert. Sebenarnya dia tidak fresh-fresh amat. Dia konsisten nih pergerakannya ADI nih. Cuman sehabis pemilu semakin melonjak aja. Oke, ADI kita anggap fresh boleh. Oke, kita lihat dengan Speedo. Speedo ADI. Oke, ADI saat ini berada di zona ekstrim. Bapak Ibu berhati-hati. Kalau dia ekstrim ini artinya bisa memancing supply untuk masuk. Kalau Bapak Ibu mau masuk, mungkin nanti kita lihat dulu chartnya. Kalau dia juga ada buying climax, kita jangan masuk dulu. Besok kita buy on weakness saja. Cari zona demand-nya di daily. Ekstrim ya, hati-hati. Star ADI. Nanti yang tidak sempat saya analisa, Bapak Ibu analisa sendiri. ADI rotasi bincangnya melesat di zona grid untuk daily relatif terhadap composite. Di sini composite-nya menguat. ADI jauh lebih menguat. Infranya ini ada pembalikan mungkin ya. Oke, itu dia. Kita lihat weekly-nya W star ADI. ADI-nya, iya, ADI-nya weekly-nya juga bolehlah menunggu ya Bapak Ibu. Ini menunggu momen. Dia sudah berada di zona panik. Kalau dia belok dan crossing garis ini, itu artinya dia bersiap-siap habis panik, terbitlah hope ya. Dia garis-garis ini, habis panik, terbitlah hope. Mudah-mudahan weekly-nya bergerak nih, jangka panjang nih, asik nih pegangnya. 6 bulan sampai setahun kita bisa nge-swing. Oke, kita lanjut saja dengan VPA weekly ADI. Tidak semua yang saya bahas ya Bapak Ibu ya. Oke, bottoming ya. Oke, kelihatan weekly-nya bottoming. Lihat, di sini dia marking down lah. Ya, di sini dia turun. Mungkin sudden climax nanti di daily. Lihat weekly-nya melesat dan volumenya luar biasa. Oke, weekly-nya dia bottoming. Tampaknya ada sinyalnya. Apa sinyalnya? Tapi belum kita bisa simpulkan karena masih hari Kamis. Sekarang daily-nya bisa nih. VPA ADI. Nanti mudah-mudahan stop loss-nya kelihatannya. Ini sepertinya kalau begini stop loss-nya kelihatan. Oke, ADI-nya sangat kencang ya. Sebenarnya ADI itu sudah dari kemarin nih Bapak Ibu. 1, 2, 3 ini kan selling climax, auto reaction mungkin secondary test. Jadi ini namanya selling climax. Sudah turun, naik, dia break. Karena dia sinyalnya apa? Effort to rest bullish sign. Nah, kalau mau beli mungkin dia akan turun dulu ke 336, maka diaturlah kalau buy-nya sampai di sini diatur. Oke ya. Stop loss-nya karena ini baru, Bapak Ibu, dia bisa sideways-nya panjang. Kita jaga atas, jaga bawah. Tapi biasanya saya jaga atas nih nggak banyak-banyak. 1 lot, 2 lot, 3 lot, nggak banyak-banyak. Tapi nanti kalau dia turun ke bawah, maka saya akan beli dengan lot yang piramid ya. Oke, begitu ini walaupun di price-nya tidak ada buying climax karena dia masih baru selesai dari marking down, mungkin akan koreksi ya karena biasanya begitu. Kalau ini adalah low, kalau ini adalah high, yang kita tunggu adalah ketika menjadi high terhadap low. Itu daily-nya, volumenya besar sekali ya, tidak bohong kalau ini diakumulasi. Dan posisinya di bottoming, di zona akumulasi setelah marking down. Oke, kita lihat berikutnya adalah VBP weekly ADI. Jadi saya nggak bahas banyak ya, nanti saya foreign flow-nya satu kali aja. Oke, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau mau buat trading plan, kalau sejauh-jauhnya setinggi-tingginya, sell-nya di sini, ini adalah sell mother candle, tapi ini ada supply zone, ini juga ada supply. Nah, yang konservatif ya sampai sini. Kalau yang agresif, di sini bisa jual 50%, ini juga bisa. Jadi kalau yang middle jualnya di 800 ini saja lah. Karena ini supply-nya besar ya, supply. Oke, nanti kita pakai daily, mungkin bisa kelihatan bagi yang agresif.
PBP ADI. Nah, kalau Bapak Ibu beli, ini kan ada, ini sekarang adalah supply. Jadi kalau untuk yang konservatif, agresif, jualnya di sini Bapak dan Ibu, maksimum. Ya, sini jual 50%, jadi di sini mulai sell on strength untuk sebagian selamatin, atau stop lossnya dinaikkan. Untuk beli besok, ini ada demand zone yang dijebol. Nah, tarik garis, ya sekitar 3.800 ini, 320, biasanya dia akan ambil demand zone ini. Ini demand zone-nya. Dia akan demand zone dulu untuk naik ke atas. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah nanti dia bentuk high terhadap low, maka dia bentuk higher high. Jadi pattern di zona akumulasi itu yang kita tunggu ya. Jadi menarik sekali. Tinggal diatur aja cara entry-nya. Oke, terakhir kita pakai PIF. Mau tahu asingnya juga PIF ADI. Tidak semuanya saya buatkan chartnya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Oke, ini foreign flow asing Bapak Ibu. Woi, asingnya tetapi asingnya jualan ya. Ini asingnya jualan sangat besar. Kalau dari relatif rata-ratanya dia sangat besar ini Bapak Ibu. Sangat curam ya. Jadi saat dia turun asingnya akumulasi ya. Saat kesempatan asing dia naik ini asingnya malah profit taking ya yang beli-beli di sini. Dia exit karena nyangkut mungkin. Oke, itu Bapak Ibu untuk adik sekarang kita pakai MBMA, Merdeka Baterai ya. Kita cek dulu alert MBMA. Dia baru masuk Kompas 100, baru ada alertnya untuk hari ini. Kita cek dengan Speedo MBMA. Internetnya agak lama nih Bapak Ibu di tempat saya. Mohon maaf, lagi rame mungkin. Oke, MBMA saat ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Dia belum ada weekly kayaknya, inilah Star MBMA, Merdeka Baterai. Oke, MBMA kalau kita lihat untuk data daily bergerak relatif terhadap composite, dia ada perlawanan Bapak Ibu, sempat dia mengalami bergerak ke zona fear, berada di zona grid tapi fear-nya masuk. Hari ini buyer-nya menguat hingga dia berbalik arah. Adik basicnya justru melemah ya, relatif terhadap composite. Oke, kita lihat VPA weekly MBMA supaya cepat. Dia baru ya, jadi chart weekly-nya belum ada. Ini adalah weekly-nya Bapak Ibu, belum sampai penuh. Kalau udah sampai penuh ini baru weekly-nya kita bisa membuat rotasi bintang. Weekly-nya dia sempat naik, dia turun lagi dalam membentuk bottoming, lalu dia ini sebenarnya sudah membentuk pattern ini. Ini adalah low, ini adalah high. Yang kita tunggu adalah dia membentuk high low. Mudah-mudahan nanti dia membentuk higher high. Jadi pattern untuk weekly sudah terbentuk, volumenya juga besar. Sinyalnya demo indicate strength ya, volumenya high. Oke, weekly-nya seperti itu. Kalau begini Bapak Ibu, targetnya sementara 940 jual aja dulu. 50% ya. VPA MBMA, Merdeka Baterai. Agak lama, oke ini dia. Oke, ternyata bentuknya begini. Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa dia sudah bottoming, selling climax. Ada spring-springnya sedikit ya. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test, lalu dia spring. Ini yang pasang stop loss di sini kena nih. Stop loss center, baru dia naik ke atas. Dia membentuk low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Atau ini high low. Ya, kita menunggu higher high ya. Jadi 730 ini harus break. Kalau begini stop loss-nya ya ini Bapak Ibu. Di sini kalau yang agresif, yang konservatif bisa di bawah ini. Jadi pattern-nya adalah marking down, ini fase akumulasi, the best time for buying, second chance to buy. Sekarang dia coba break. Volumenya besar ya. Walaupun churn, ini ada churn-nya nih. Zoom ya. Ada churn-nya. Supply-nya masuk. Tadi sempat naik tinggi lalu supply-nya masuk.
VBP weekly MBMA. Kita mau ngelihat ada zona supply nggak? Woi, ini kalau naik ke atas ini supply semua nih Bapak Ibu. Aduh, gimana ya? Ya, mudah-mudahan tidak kuat lah supply ini Bapak Ibu ya. Kita lihat ini karena di atasnya supply nih. Ini karena dia turun ke bawah baru IPO, jadi datanya cuma segitu kita punya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kita lihat VBP MBMA. Oke. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah targetnya Bapak Ibu sekira 500 itu kalau beli. Di sini ada supply yang cukup besar. Ini supply, jadi di sini juga mulai sell profit taking juga nggak apa-apa nih Bapak Ibu. 50% atau 25% dulu karena ini supply-nya kuat. Besok kalau sekarang dia berada di zona supply and demand ya, di tengah-tengah ini dia coba naik ke atas tapi supply-nya ada, dia tekan lagi ke bawah. Ini ada gap. Aduh, ini kalau ada gap gini mungkin dia tutup dulu besok, mudah-mudahan baru dia naik lagi ke atas lah. Jadi stop loss-nya rapatin di sini saja. Ini kan ada gap ya. Lalu kita lihat langsung ke PIF MBMA. Tidak seperti biasanya ya Bapak Ibu, karena waktunya terbatas maka saya harus lakukan dia secara cepat. Nanti kalau nggak sempat ya kita percepat. Oh, hasilnya besar ya. Hasilnya kenapa saya tetap maksain ada PIF? Karena memang capital inflow-nya besar. Itu pas saya liatin Bapak Ibu bahwa untuk MBA ini kita punya hari ini masuk 32 miliar. Dalam 20 hari mereka capital inflow, tapi dalam 60 dan 100 hari kita masih capital outflow, net sell masih ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan saham lainnya. Biar nggak berlama-lama, apa saja sih? ADMR. Alert ADMR. ADMR ini dulu saya masih punya dari IPO ya, beli. Tapi rekeningnya terpisah dari rekening trading. Tidak fresh, jadi tanggal akhir Januari dia sudah punya muncul. Kita cek dengan Speedo ADMR bagaimana speedometernya. ADMR ini weekly-nya sudah ada mungkin. Kita lihat aja nanti. Grid dia sudah demand lebih besar daripada supply untuk ADMR saat ini posisinya. Kita lihat Star ADMR. IPO-nya kapan sih ini? Kalau 2 tahun harusnya sudah ya. Lebih dulu dari Goto kalau nggak salah. Ya, ADMR weekly-nya sudah bergerak bagus. Harusnya kita kemarin belinya itu waktunya adalah ketika dia crossing dari sini. Sekarang sudah bergerak weekly-nya tak berapa bulan. Lalu sudah masuk ke grid. Grid ini biarkan dia bergerak sampai nanti kalau dia sudah berbelok diagonal ini, crossing di sini, Bapak Ibu bisa rapatkan stop loss atau sell on strength ya. Ini daily. Oh ya, maaf dia daily ya. Kita lihat weekly-nya. Star ADMR. Mohon maaf. Jadi itu masih daily ya. Nah, weekly-nya gimana nih? Berarti berapa hari yang lalu nih ya Bapak Ibu? Oke, ADMR kalau weekly-nya ya dia momentumnya naik tapi kehilangan power. Sekarang powernya 1 minggu 2 minggu mau masuk minggu ketiga powernya menguat. Oke, VPA weekly ADMR. Bagaimana pattern-nya? Kita lihat. Oke. Jadi saya dulu IPO-nya dia 100 perak ya Bapak Ibu. Ini ada gap. Dia naik ke atas, dia turun pattern-nya. Sekarang pattern-nya sudah mulai bagus. Tapi sayangnya di atasnya ada demand zone ya. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini adalah higher high. Selagi dia tidak membentuk new low, aman ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia turun membentuk high kayak gitu ya. Tapi di sini ada supply zone. Itu yang menjadi penghalang. Saya belum lihat analisa detail. Kita lihat VPA ADMR. Nanti pakai VPP kita akan tahu di situ adalah zona supply. Oh, sinyalnya tidak bagus nih Bapak Ibu. Ya, dia ada sinyal C3 berarti ini sudah positif tapi supply-nya masuk dan dia curun. Climate fall up ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu cun, mungkin ada tutorialnya ya VSA. Silahkan tonton itu. VPA atau yang sudah ikut workshop ingat-ingat lagi. Dia naik ya daily, jadi low,
high, high low, higher high, higher low, higher high. Pattern higher high-nya sudah terbentuk, tapi dia belum berhasil karena di sini ada supply nih. Ini ada sell mother candle, dia yang muncul di sini. Volumenya besar ya, tidak terlalu bagus juga. Kita lihat VBP weekly ADMR. Oh, ini dia yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi di sini adalah supply. Ya, ini gampang sekali melihatnya ya. Dia kemarin ada demand, ini ada demand. Kenapa demand? Harganya di atas, ini ada supply. Ini supply zone. Jadi kalau yang sudah beli di bawah ini bisa profit taking sebagian. Nanti targetnya juga ya, kalau kita mau jual di sini juga boleh ya. Karena harga untuk komoditas yang cyclical gini ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada supply ya Bapak Ibu. Orang yang berada di sini nyangkut semua nih. Jadi mereka udah menahan. Nah, ini begitu naik ke atas supply-nya masuk. Nanti di sini mungkin supply-nya akan masuk ya. Karena ini supply, zonanya supply. Price close-nya sekarang di sini. Di bawah supply zone. Kita lihat VBP ADMR. VBP ADMR. Nggak ada AMDR. Belum. Oke, nggak kelihatan ya di atas supply-nya, tapi yang jelas ini masuk ini. Dari sini dia masuk. Nanti kalau dia turun Bapak Ibu, stop loss-nya sudah bisa di sinilah. Low high, high low, higher high. Di sini ada stop loss. Nanti kalau dia turun ke sini bisa buy ini Bapak Ibu. Kalau yang baru mau masuk. Oke, kita lihat foreign flow-nya. PIF ADMR. Jadi banyak yang lompat kodok. Itu ada menciptakan gap. Maka harus berhati-hati. Oke. Asingnya dari hari ini masuk 9,6 miliar. Dalam sampai 100 hari dia masih terus akumulasi. Masih akumulasi. Di sini dia golden cross-nya. Jadi mulai dari November kemarin asingnya sudah masuk terus akumulasi di ADMR. Bagus itu. Silakan ketik DOM ya Bapak Ibu. Setelah ADMR, MNCN. Berikutnya alert MNCN. Ini MNCN Haritanu, partainya masih pemilu kali ini belum bisa bicara apa-apa ya. MNCN, hampir 1 bulan Bapak Ibu, bolehlah kita katakan dia fresh lagi ya. Kita lihat dengan Speedo MNCN. Mudah-mudahan dia belum ekstrim. Kenapa kita harus mengecek? Kalau udah ekstrim, strateginya berbeda. Netral. Oke, artinya demand-nya baru mau masuk. Mungkin kemarin dia extreme fear, ada yang buy on weakness mungkin. Makin menguat. Sekarang kita yakin demand-nya bergerak dari sini ya, Bapak Ibu. Oke, ini bagus. Mudah-mudahan besok segera pindah ke grid dengan kenaikan ini. Kita cek dulu di chart-nya. Kita lihat start MNCN. Nanti Bapak Ibu udah 13. Tampaknya saya harus lebih cepat ya. Oke. MNCN dia sempat panik kemarin berada di zona grid tapi sempat dia terjadi akselerasi tapi sekarang perlambatan lagi. Kompositnya menguat ya ini. Dia saat komposit menguat, dia juga terhitung menguat hingga melawan ya Bapak Ibu. Ada terjadi perlambatan. Mungkin itu ciri-ciri mau berbelok. Star MNCN, kita lihat weekly-nya MNCN, penting. Kalau bentuknya begini, kita harus lihat weekly-nya. Weekly-nya bagus. Bapak dan Ibu bisa lihat gimana weekly-nya dia pelan-pelan bergerak, ya bagai panik. Nah, mulai dia crossing di sini, mungkin dia mengarah tetap di panik, tapi dia mengarah ke hope. Ini istilahnya kita sehabis panik terbitlah hope ya. Sedikit lagi dia crossing, outperform. Sektor nomor 2-nya. Dia merupakan sektor nomor 2. Nggak ada ya, weekly-nya nggak ada sektornya. Jadi yang kita tunggu ini adalah MNCN terus bergerak, weekly mungkin 3-6 bulan dia bisa bergerak sampai grid. Kalau udah sampai crossing sini baru kita bisa optimumkan ya profitnya. VPA weekly MNCN. Kita lihat untuk chart price volume weekly. Bottoming ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat weekly-nya nih ya. Weekly-nya ini dia bottoming, ini adalah marking down.
Sit dia bottoming, mudah-mudahan sudah bottoming, mudah-mudahan jadi dia masih bermain-main di sekitar 300-an untuk kemudian dia naik lagi ke atas. Target jual ini saja Bapak Ibu, ini ada garis ya. Ini adalah disebut dengan sell mother candle, kita jual di situ. Volumenya masih less than average weekly ya, tapi di sini ininya sudah bagus, BDT-nya ya, terjadi akumulasi dalam beberapa minggu. Kita lihat sekarang PIF MNCN. Jadi sudah tidak turun lebih dalam. Kayaknya kalau di weekly-nya dia cucuk lalu dia sudah melawan. Kok PIF? VPA MNCN, maaf. Baik, Bapak Ibu, ini VPA-nya. Jadi dia mudah-mudahan bottoming, selling climax. Di sini ada perlawanan Bapak Ibu. Jadi kita kalau melihat seperti ini, stop loss-nya dekat ya. Jadi 336 kurang 2 tick berarti stop loss ada di 332. Ini stop loss. Jadi kalau dia turun kita bisa buy. Kalaupun dia kena stop loss lagi, risknya kecil ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sudah bottoming. Nah, kayaknya nih kalau di weekly-nya dia menjadi spring. Walaupun di daily-nya tampaknya biasa saja ya ini ya. Kalau di weekly tadi bagus. Oke, tadi PIF-nya sudah. Ini PIF-nya Bapak Ibu, foreign flow. Asingnya bagaimana? Asingnya hari ini masuk 15 miliar. Dia dalam 20 hari dia minus 32. Cukup dalam ya turunan asingnya mengguyur, tapi hari ini mulai masuk. Mudah-mudahan besok masuk terus nih asingnya. Oke, itu untuk MCN. Tampaknya saya harus lebih cepat ya. ESA. Alert ESA. Oke, ESA ini dia tanggal 5 bulan 22 ada alert, berarti dia tidak ini ada alert. Sebenarnya tidak fresh ini ya Bapak Ibu, artinya sudah bisa masuk kemarin-kemarin itu. Kita masuk dengan Speedo ESA. Agak ramai nih internetnya, jadi saya bikin analisa sedikit melama. Oke, dia ESA berada di zona grid, artinya saat ini ESA demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat dengan star ESA. Sudah 42 menit, ini membosankan Bapak Ibu ya. Jadi saya singkat sajalah, nggak apa-apa. Oke, ESA rotasi bintangnya untuk daily dia bergerak ke berbalik arah. Sebenarnya berbalik arahnya sejak alert yang kemarin. Nah, sekarang alert kedua terjadi akselerasi, mudah-mudahan menguat. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. VPA ya, rotasi bintangnya weekly sendirilah Bapak Ibu, VPA. Saya takut waktunya ini nggak cukup, masih ada beberapa saham lagi. Oke, kalau lihat ESA weekly-nya seperti ini Bapak Ibu, kita punya bottoming yang dekat, jadi stop loss-nya harus dipasang ini. Paling nggak di sini dia Bapak Ibu ya stop loss-nya. Mau di 2 tick 450, kurang 2 tick juga bisa, berarti 486 ya, 486. Stop loss-nya kita lihat VPA ESA. Kita langsung saja. Nanti kita tambahkan asingnya. Asingnya saya tetap berminat ya, asingnya untuk melihat. Ini low, high low, ini bottomingnya sudah. Ini ada sedikit spring, jadi Bapak Ibu. Jadi kita berada di tengah-tengah mid downchian, tapi sudah close di atasnya. Jadi kalau dia turun kita bisa buy lagi. Kalau stop lossnya sudah kelihatan dekat sekali, jadi ini bisa buy. Tapi kalau ke atas maka posisi akumulasi sudah selesai. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat, ini seperti double bottom ya, double bottom, dan dia stop loss hunter sedikit. Jadi menarik sekali untuk kalau dia ke atas menjadi the best time for buying. Oke, kita cek PIF ESA. Asingnya masih tetap menarik. ESA-nya sudah ada PIF belum? Belum ada ya. Nah, ini kenapa saya tampilkan ESA walaupun waktunya mepet Bapak Ibu. Lihat, ESA-nya terjadi akumulasi besar kali. Bukan besar, maksud saya memang trennya terjadi akumulasi di sini, membuka melebar dia. Besarnya tidak kemarin, jadi kenaikan kali ini low, ini high. Ini high low, ini high, dia sudah membentuk saat asingnya akumulasi. Jadi kalau dia turun di S1 bisa beli, S2 bisa beli, S3 bisa beli ya. Oke, sekarang kita apalagi INTP, alert, INTP. Maaf ya saya tidak bisa lebih detail. Alertnya fresh, ini INTP Bapak Ibu. Kita cek Speedo INTP. Kalau sampai lebih 1 jam itu membosankan. Kalau yang saya tahu ya. Jadi lebih bagus kita lihat singkat langsung lakukan sendiri. INTP berada di zona grid, demand lebih besar dari supply.
Kita lihat STAR INTP. Mudah-mudahan internetnya tidak lemot ya. Nanti kalau masih ada waktu setelah ini upload sambil ditonton, kita bisa bikin untuk ledakan volume. Oke, INTP berbalik arah. Nanti Bapak Ibu silakan cek untuk weekly-nya VPA. Kita price volume weekly-nya VPA INTP. Ya, bentuknya begini-begini ya Bapak Ibu. Kalau main weekly berarti targetnya nggak usah tinggi-tinggi lah Bapak Ibu. Swingnya di 11.000 ini bisa jual. Di sini jual nih yang candle merah ini atau 11 ribuan bisa jual lah. Karena mainnya begini. Silakan cek monthly-nya bentuknya seperti apa. VPA, INTP. Kadang-kadang kalau kita nggak cek time frame lebih besar merepotkan. Nggak tahu gambarannya. Ya, di sini dia turun-turun terus. Stop loss-nya 8725 kurang 2 tick berarti 8675 ya. Kita lihat asingnya, PIF, INTP. Penting juga untuk melihat asingnya kalau kondisi ya kan besar kan? Asingnya besar Bapak Ibu, 18 miliar. Jadi sampai 20 hari masih diakumulasi. Jadi ini memang mulai sejak kemarin turun, ada akumulasi sedikit. Hari ini akumulasinya sangat besar. Ya, 18 miliar. Oke, setelah INTP, SMGR ini mungkin sama ya. Sama-sama semen. Lihat SMGR 46 menit. Fresh juga ini, lebih fresh. Ini udah lama nggak melihat alert dari semen Gresik. Kita lihat Speedo SMGR. SMGR berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply ya, dia zona grid. Atau kita lihat sekarang STAR SMGR. Jadi Bapak Ibu, kalau sambil saya mengetik, itu lebih idealnya adalah Bapak Ibu ikuti ketikannya gitu. Lalu dengarkan analisanya. Lihat ini, SMGR ini daily-nya, ini relatif composite, dia sudah menguat ya, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu. Sebenarnya dia sekarang terjadi akselerasi ya. Berlawanan dengan sektor basicnya dia. Luar biasa SMGR. Kalau begini wajib lihat weekly rotasinya Bapak Ibu ya. Tapi lakukan sendiri VPA SMGR. Ini weekly-nya mudah-mudahan bisa kelihatan gambarannya. Kalau pakai rotasi bintang weekly. Oke. Jadi jadi ini kalau kita dengar analisanya ya. Dia ini adalah tahun berapa nih? 2022 ya. Oke, jadi 2022 dia turun, masuk 2022, ini 2021, 22, sebab bottoming di Aprilnya, lalu bergerak sideways. Ini mungkin fase akumulasi, setelah ini marking down, ini fase akumulasi. Ini mainnya tinggi ya Bapak Ibu, kalau bentuk-bentuk seperti ini, kalau benar-benar ya, tapi dia kalau melihat break up-nya, kalau kita mau main fast trade, tentu targetnya yang upper downtrend ini menjadi target. Mainnya ini. Untuk volume besar, sinyalnya strength in returning bagus, sinyalnya bagus ya. Tinggal kita lihat entry-nya di daily. VPA SMGR. Habis SMGR ini apa ya? Oh, tinggal satu. Oke, daily SMGR. Aduh, nggak suka saya kalau ada gap ini ya. Ini ada gap, perlu dicatat. Mungkin dia akan turun nutup gap untuk naik. Sinyal daily-nya oke, bagus, volumenya sangat besar, tetapi dia ada tune-nya sama climax fall up. Jadi tidak heran kalau dia akan turun. Oke. Speedonya sudah belum ya? Oh ya, belum itu ya. Kita lihat asingnya, PIF SMGR. Kalau secara composite, IHSG asingnya masuk luar biasa seperti hari ini, maka perlu dicek ini ya. Chart PIF. Oke, Bapak Ibu bisa lihat hari ini besar sekali, dia 69 dari chart ini ya Bapak Ibu, relatif dia sangat paling besar, hampir sama dengan yang di sini. Ini September, Oktober ya, November, Juli ya, Agustus di sini. Tapi lihat konsistensinya, sejak Januari asingnya itu sudah masuk, jadi sejak di sini asingnya sudah masuk tuh nih. Jadi kalau dia nutup gap, kita bisa buy. Ini low, ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Ini higher high. Stop loss bisa di sini nih. Swing low-nya. Dan dia turun nutup gap, dia naik lagi, maka pattern-nya terbentuk.
Oke, sekarang terakhir Bevin. Alert Bevin. Bevin tidak dia sebelumnya sudah ada, ini tidak fresh ya Bapak Ibu, alertnya sudah banyak. Kita lihat dengan Speedo, Bevin. Banyak saham yang lainnya yang bagus, jadi Bapak Ibu kalau bisa lihatnya sekilas-sekilas lalu lakukan sendiri. Bevin berada di zona grid, demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star Bevin. Paling enak memang gitu. Jadi kalau saya bikin YouTube tuh memang makin lama makin sedikit yang nonton karena mereka tidak, sebaiknya jangan nonton, sebaiknya lakukan sendiri ya. Bevin dia menguat ya Bapak Ibu, menguat berada di zona ini. Cek weekly-nya karena dia meliuk-meliuk. Kalau meliuk-meliuk di satu zona kita harus lihat weekly-nya. Tapi lakukan sendiri ya. VPA weekly Bevin sudah 50 kelewatan target saya tuh di bawah 50 menit lah, tapi nggak apa-apa. Ya, Bevinnya seperti gini weekly-nya ya, harus lihat monthly-nya. Jadi jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah. Jadi sejak tahun 2001, 2002 lah ya. Kalau jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini. Nanti kalau jual 1.600, beli lagi mudah-mudahan di 1.000. Sementara masih seperti itu pattern-nya. Kita lihat deh ini VPA Bevin. Weekly-nya mengatakan dia sideways. Kalau di daily bagus pula ya, ada spring-nya nih. Ya ini marking down, spring, langsung akumulasi. The best time for buying, second chance to buy, naik ke atas, naik, nanti jualannya dekat-dekat yang tertinggi tadi. Begitu, kalau kita lihat Bevin, alertnya sudah banyak, sudah ketinggalan ini. Harusnya belinya ketika the best time for buying, dia turun ke sini, memberikan second chance to buy, sekarang dia sudah naik ke atas. Sudah telat untuk membeli ya. Ini alert Bevin hanya untuk Bapak Ibu karena sudah break, stop loss-nya dinaikkan. Ya, stop loss dinaikkan pakai evol ya. Silakan lakukan sendiri. Sekarang kita cek asingnya. Oke, asingnya akumulasi malah ada distribusi ya dalam 20 hari terakhir. Tapi asingnya sejak bulan berapa ini? Bulan Juli dia akumulasi terus ya. Hingga dalam 100 hari dia akumulasinya besar. Hari ini net sell 7 miliar. Tapi kemarin sempat ada yang besar nih. Baik Bapak Bu, itu saja aftermarket close untuk hari ini. Insya Allah nanti kalau sudah upload, ada waktu saya akan buat analisa singkat untuk saham ledakan volume. Karena banyak nih. SCR Vboom ya. Nah Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini lagi-lagi ya. Ini sudah ada yang beberapa dibahas, tapi ada juga beberapa yang bagus ya. Kayak Adaro, Cimorai ya, HMSP. Ya, nanti kita akan lihat. Itu saja, jangan lupa jangan lupa untuk subscribe Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.